Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, yang namanya puasa di bulan suci Ramadan ini kan menyehatkan ya. Tidak hanya fisik tapi juga mental, tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak. Nah, kalau ngomongin tentang anak-anak dan puasa ini kan sebenarnya menyehatkan. Tapi banyak anak-anak yang akhirnya kita sebagai orang tua ya kayak aduh kasihan deh anakku ini kelaparan, nanti aman nggak ya dan lain sebagainya. Pasti ada worry-nya ya, ada cemasnya nih orang tua kalau anak ini mau puasa padahal sebenarnya menyehatkan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu manfaat puasa untuk kesehatan anak. Sebelum kita membahas manfaatnya apa aja, kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana caranya mengajarkan puasa pada anak. Karena ini biasanya susah-susah gampang ya, tergantung pola asuh orang tua ke anak. Kita akan tahu caranya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep puasa pada anak. Gini, puasa ini kan sebenarnya tidak hanya menahan nafsu makan dan minum gitu ya, tapi ini adalah satu bentuk ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini mengerti konsep puasa? Ini harus disampaikan ke anak-anak dari orang tua dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Bahwasanya yang pertama, ini adalah ibadah gitu ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Anak-anak yang sudah mulai akil balik, sudah mulai mengerti, ini diperintahkan untuk wajib berpuasa. Kabarnya gitu ya, nanti kalau kita melaksanakan ibadah puasa nanti kita dapat pahala loh, nanti kita masuk surga loh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi usahakan kata-katanya, kalimat-kalimatnya yang simpel, sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Oke, kita lanjut yang kedua. Memberikan contoh berpuasa pada anak. Anak itu adalah good imitator ya, peniru yang ulung. Nah, kalau ngomongin peniru yang ulung berarti kita harus memberikan contoh yang baik. Karena apa? Dengan memberikan contoh yang baik, so otomatis anak-anak juga akan meniru hal yang baik yang kita contohkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita rajin berpuasa dan kuat, ya mau nggak mau kita sebagai orang tua ya harus mencontohkan. Contohnya gimana? Ya ikut puasa gitu ya. Jangan sampai kita menyuruh anak kita gitu, ayo deh, ayo kak puasa, tapi kita sendiri nggak puasa. Kan nggak bisa gitu ya, karena anak akan mencontoh melihat apa yang orang tua mereka lakukan. Kalau orang tuanya rajin beribadah, rajin puasa, insya Allah mereka juga mau dan semangat untuk berpuasa. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Memulainya secara bertahap. Namanya anak-anak mungkin agak beda ya dengan orang tua. Kita bisa lah dari sahur, zuhur, asar sampai ke maghrib lagi. Tapi bagi anak-anak mungkin ya belum menjadi habit gitu ya. Apalagi yang untuk first timer gitu. Untuk yang baru pertama kali berpuasa nggak ada salahnya kalau aduh bun aku jam 12 nih udah lapar gitu. Nggak kuat lagi, ya udah bertahap dulu dari zuhur gitu ya. Nanti kemudian lanjut lagi berapa hari kemudian ke asar. Nanti lanjut lagi kalau udah berhasil lanjut lagi ke maghrib. Jadi full satu hari puasanya. Jadi jangan dipaksa harus sampai maghrib. Nah nanti anak juga jadi takut gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Masak makanan kesukaannya untuk berbuka puasa. Nah ini adalah hal yang sangat baik. Kenapa? Ini menjadi satu kegiatan positif. Kedua, anak juga jadi semangat gitu ya untuk berpuasa. Karena apa? Karena dia berpikir, nanti waktu buka puasa aku bakal makan makanan kesukaan aku nih. Makan makanan favorit aku nih. Jadi aku semangat banget hari ini berpuasa. Jadi tidak melulu yang mungkin selama ini kita taunya ya. Dek, nanti kalau adek puasa 1 bulan penuh nanti mama kasih hadiah, kasih uang gitu kan, THR yang banyak. Tidak harus yang seperti itu, tapi dengan berbuka dengan makanan favorit si anak dan pastinya yang sehat-sehat gitu ya. Ini bisa membuat anak semangat berpuasanya gitu. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Melakukan kegiatan seru saat ngabuburit. Mungkin yang tadi gitu ya, yang tadi masak ini menjadi salah satu kegiatan yang seru dilakukan sambil nunggu waktu beduk maghrib gitu ya. Nah mungkin Anda punya kegiatan yang lain favorit sama anak-anak, entah itu
main puzzle, main Lego, atau sekadar jalan-jalan sekitar komplek gitu ya. Kan biasanya kan apalagi kalau pas weekend, wow banyak tuh tetangga-tetangga yang ngabuburit. Atau sekadar nyari takjil ya di sekitar rumah gitu ya. Ini menjadi kegiatan yang seru yang mungkin selama pandemi anak-anak juga jarang keluar rumah gitu ya. Ini menjadi refreshing bagi anak-anak, refreshment untuk mereka. Wah seru nih ternyata waktu puasa bisa ngabuburit terus nyari takjil kesukaan kita. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan puasa pada anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak berpuasa gitu ya. Nah untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ratih Zulhaqi MPASI Psikolog. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ratih, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Raden, sehat? Sehat. Apa kabar Mas Raden? Alhamdulillah sehat ya. Mbak Ratih puasa? Puasa insya Allah. Insya Allah, tahan amin. sampai maghrib ya. Amin. Bukan pas azan zuhur minta request azan maghrib ya, jangan ya, itu beda ya. Oke, nah Mbak Ratih hari ini kita akan membahas, mungkin ini akan menjadi PR yang lumayan gitu ya bagi first timer parents yang punya anak pertama dan tahun ini udah mulai mau puasa. Mereka mungkin agak dilematis antara aduh ini ibadah harus puasa tapi anaknya kayaknya ngelihatnya aduh kayaknya nggak kuat, zuhur boleh nggak ya, sampai zuhur sampai asar boleh nggak ya. Nah itu pasti banyak sekali pertanyaan muncul ya. Kita akan membahas gimana sih cara mengajarkan anak berpuasa. Yang pertama adalah menjelaskan konsep puasa. Kayaknya kalau konsep puasa, konsep gitu itu kan sesuatu yang sangat sistematis gitu ya, prosedural, apalagi ini sesuatu yang religius gitu. Ini kan akan berat untuk dipahami oleh anak. Gimana sih supaya menjelaskan konsepnya ini supaya mudah untuk dipahami oleh si anak gitu? Oke, jadi sebenarnya benar konsep itu adalah sesuatu yang sistematis karena konsep itu menjadi fondasi ya, atau dasar ketika kita mau mengenalkan hal apapun. Nah itu tatarannya adalah di knowledge atau pengetahuan bagi si anak. Karena kalau anak nggak punya pengetahuannya, nggak punya ilmunya, baru nanti dia akan kesulitan untuk memulai sesuatu. Kalau kita bicara tentang pengenalan konsep pada anak, kita bicara tentang konkret atau enggaknya. Jadi dimulai dari yang memang konkret. Misalnya puasa itu bagian dari rukun Islam. Pasti kan kita kenalin ya ada berapa rukun Islam. Terus salah satunya adalah puasa. Terus kita kasih tahu juga ada yang namanya bulan Ramadan. Nah itu bulan Ramadan itu ngapain seperti itu. Terus nanti kita kasih tahu lewat buku cerita atau lewat contoh-contoh pada saat orang tua berpuasa. Misalnya berpuasa itu pertama mungkin memang nggak makan, nggak minum, tapi dibalik itu ada hal-hal yang sebenarnya kita lakukan juga, seperti misalnya menahan amarah, terus kemudian menahan perilaku, misalnya yang tadinya langsung marah, terus coba ambil nafas dulu. Jadi luas sekali sebenarnya konsep puasa ini bisa kita pilah satu-satu sesuai dengan usia anak. Yang paling terpenting adalah hal itu harus konkret. Tidak boleh terlalu teoritis seperti itu. Karena anak belum paham-paham banget ya kalau teoritis, mungkin lebih ke praktikalnya seperti apa gitu yang simple sehingga anak mudah paham gitu ya. Wah nanti dijelaskan dalil-dalil ini dalil itu pusing lagi anak-anaknya ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini yang aduh ini orang tua, oke, anak aku harus puasa, nah aku harus memberikan contoh yang baik, sementara kadang-kadang orang tua excusesnya tuh A sampai Z banyak banget ya, kan aku kerja dari pagi sampai malam, kan aku ini, aduh nggak boleh ya, harus memberikan contoh. Nah contoh yang baik kepada anak dari orang tua ini gimana nih Mbak Rati? Ya, berangkat dari quotes children see, children do. Tadi juga Mas Raden sudah sempat menyinggung bahwa anak itu peniru yang ulung. That's correct, very correct. Artinya dengan kita memberikan contoh, anak akan melihat. Mungkin kita nggak perlu ngomong, tapi kita ngasih kebiasaan. Misalnya, oh mama tuh bangun jam 3 tuh ngapain ya? Atau papa tuh bangun tuh kok makannya pagi-pagi banget, biasanya jam 7 tuh ngapain. Karena kadang-kadang untuk anak-anak yang baru belajar puasa, mereka akan ikut bangun.
gitu. Nah, memberikan contohnya seperti itu, kita kasih tahu aja bahwa ini namanya makan sahur. Oh, makan sahur itu apa? Untuk permulaan menuju puasa, dan salah satu syarat untuk berpuasa kan memang kita harus bangun sahur ya gitu. Nanti dari situ kita lihat juga bagaimana anak bertanya tentang si kegiatan puasa itu ada apa saja. Kita kasih tahu aja lewat bagaimana kita menjalani puasa keseharian. Misalnya setelah sahur, sholat subuh, terus kemudian baca Quran, atau kemudian tetap beraktivitas walaupun sedang berpuasa. Jadi nggak melulu tiduran, misalnya seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa puasa itu bukan sesuatu yang berat, puasa itu bukan hukuman nggak boleh makan gitu. Karena iya betul, karena ada beberapa kasus yang masuk di ruang konseling itu mereka marah-marah anak-anaknya karena merasa aku nggak dikasih makan seharian gitu. Wah, ini penanaman konsepnya yang awal tadi nih kayaknya Keliru ya. Betul, terus kemudian mungkin orang tuanya mengajarkannya dengan cara, ayo dong tahan dong sebentar lagi, tahan dong, misalnya seperti itu. Jadi kesannya kayak kalau anaknya aus tuh nggak boleh minum gitu, padahal mereka baru pertama kali puasa gitu. Seperti itu sih. Oke ya, memang mudah untuk memerintahkan anak puasa, tapi kadang-kadang agak berat untuk membolehnya dari diri sendiri untuk jadi contoh yang baik untuk anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah memulai secara bertahap gitu ya. Mungkin kan kita kadang-kadang ya, berarti ya kita sebagai orang tua tuh aduh nggak tega ngeliat anaknya kayaknya lemes sampai harus maghrib. Berarti harus dimulai secara bertahap, gimana tuh? Tahap, artinya tahapan itu kan kita mesti mengecek satu kesiapan fisik, dilihat dari usia gitu ya. Terus kemudian kita juga perlu cek kebutuhan kalorinya anak. Karena di setiap fase usia anak itu ada yang namanya kebutuhan kalori yang perlu dipenuhi. Jangan sampai nih nanti nggak kekejar nih kalori hariannya. Sehingga nanti setelah 30 hari malah jadi masalah gitu kan. Nah kita perlu pertama tetap anaknya makan sahur. Tapi kalau misalnya ternyata kita cek nih jam 10 kan waktu makan itu ada jam-jamnya ya. Kita cek aja di setiap stasiun makan gitu. Oh, waktu snacking kan kita tanya, ini jamnya snacking kamu masih oke nggak? Atau kamu mau ngerasa haus atau ngerasa lapar? Nah kalau untuk anak yang sudah agak lebih besar misalnya usia 5 atau 6 tahun, kita bisa kasih skala. Dari angka 1 sampai 10 tuh lapar kamu tuh di angka berapa gitu. Kayaknya masih di angka 3 deh Bun. Oke, berarti masih bisa tahan atau gimana? Oh masih bisa tahan. Nah, itu nanti bisa terus di checking up. Kita terus ngecek bagaimana kesediaan anak atau ketahanannya anak gitu kan. Nah pada saat anak sudah mulai ngerasa lemah gitu kan, kita perlu lihat lagi mau coba buka atau minum atau apa seperti itu. Nanti dari situ misalnya anak memaksakan untuk ya deh aku kayaknya azan zuhur mau buka, oke, gak apa-apa. Jadi memang pelajaran pertama puasa itu harus menyenangkan. Itu fungsinya karena mereka baru kenal gitu. Jangan sampai kita memaksakan mereka ke maghrib tapi yang ada mereka jadi nggak enjoy seperti itu. Harus menyenangkan dan enjoy supaya ya walaupun bertahap-tahap dari zuhur, asar gitu ya. Tapi nanti kan insya Allah bisa sampai maghrib ya secara bertahap. Jangan dipaksakan malah nanti anaknya trauma ya kalau dipaksakan. Oke, yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, masak makanan kesukaan atau favoritnya. Seberapa penting sih kan biasanya kalau orang tua ya Mbak ya, itu biasanya malah nggak kepikiran itu, yang dipikirnya adalah dengan reward gitu. Nanti deh kalau berhasil mama kasih segini, mama beliin ini. Nah itu gimana tuh dengan masak makanan kesukaan si anak? Oke, kalau memasak makanan kesukaan itu boleh-boleh saja ya, asal tidak menjadi sebuah keharusan. Artinya gini, anak itu kan diharapkan mereka bisa makan makanan apapun yang memang sudah disediakan di meja. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya membuat menu 1 bulan atau mingguan bersama dengan anak. Jadi anak turut dilibatkan, kira-kira kita mau masak apa ya buat sahur, terus nanti buat bukanya apa gitu kan, sambil orang tua ngitung-ngitung nih kebutuhan kalorinya anak. Nanti dari situ mungkin bisa diselipkan, oh iya dia suka seafood misalnya. Kita bisa tuh selipkan makanan seafood, walaupun nggak mesti harus setiap hari selama 30 hari semuanya isinya makanan kesukaannya anak gitu. Karena kan esensi dari puasa itu bukan hanya tentang menahan makan dan minum.
Biasanya kalau dia belum tahan makan dan minum sampai maghrib, kita bisa mengajarkan konsep puasa dengan cara menahan amarah. Oh, yang tadinya dia kalau marah tuh banting-banting barang, mungkin dia bisa diajarkan untuk, oke, kamu hitung sampai 3 dulu. Kalau masih marah, kamu bisa ambil wudhu. Kalau masih marah lagi, kamu bisa lompat-lompat di tempat. Jadi puasa itu kan konsepnya luas ya, bukan hanya tentang menahan makan dan minum, seperti itu sih. Jadi ya boleh-boleh aja memasak makanan kesukaan selama tidak memberatkan. Oke, jadi seru ya, kayak nunggu waktu berbukanya itu jadi lebih meaningful ya. Karena kita mau makan Betul. kesukaan kita nih gitu ya. Oke, yang terakhir yang tidak kalah seru adalah nunggu waktu berbuka dengan kegiatan seru waktu ngabuburit. Nah, gimana nih, Mbak? Mungkin ini bisa jadi bonding time juga ya antara orang tua sama anak gitu. Iya, betul banget Mas Raden. Jadi bonding time pada saat ngabuburit itu adalah cara yang paling efektif karena di situ anak dilibatkan, terus kemudian kan dapat pahala ya menyiapkan makanan untuk berbuka gitu kan. Nah, artinya dari situ mungkin dari menyiapkan takjilnya, terus kemudian mungkin bantu susun-susun di mejanya, dari situ kan euforia puasanya itu berasa di anak. Dan anak jadi mengingat waktu nanti dia udah dewasa, ya dulu waktu aku masih kecil tuh di rumah tuh waktu mau berbuka puasa seru banget, nyiapin ini, nyiapin itu, dan itu jadi good memories-nya untuk anak. Dan di situ orang tua juga bisa minta tolong anak untuk misalnya, bantu aku dong potongin cincaunya misalnya, atau bantu aku dong buat tuangin airnya misalnya. Jadi anak berperan, anak happy dikasih peran, dan kalau puasanya memang sudah sampai maghrib, mereka nggak melulu lihat jam. Berapa lama lagi, karena kan aktivitasnya beragam ya, seperti itu. Asik ya jalan sambil keliling, liatin takjil, beli takjil, seru sama ngeliatin orang-orang yang lain, dan anak ini ngerasa bahwa oh bukan dia aja nih yang menahan haus dan lapar, tapi banyak teman-temannya juga gitu ya, yang sama-sama, jadi tambah semangat lagi. Oke, terima kasih Mbak Rati Zulhaki, MPASI Psikolog, sudah berbagi. Semoga ini menjadi catatan penting bagi orang tua yang punya anak yang, aduh mau puasa nggak nih? Nah, ini menjadi catatan penting ya. Terima kasih Mbak Rati, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita membahas tentang satu topik yang ini penting banget ya untuk orang tua. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, sebagai orang tua bingung. Mikir anak harus puasa atau nggak nih. Kalau anak kuat, alhamdulillah. Kalau nggak kuat gimana nih? Nah, kita akan membahas manfaat puasa bagi kesehatan anak. Kan kita tahu ya, sebenarnya puasa ini kan banyak manfaatnya. Tapi gimana caranya, kita akan bahas hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andina Krisnawati, SPA MKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi, Dr. Andin. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua sehat, yang jalan puasa juga sehat terus, yang punya orang tua anaknya puasa juga sehat terus ya. Amin amin. Sampai mudik, sampai silaturahmi nanti sampai kapanpun gitu ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang ini mungkin dilematis ketika orang tua mau mengajarkan anak berpuasa. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua kayak, aduh aku aja kadang-kadang lemes gitu ya, nggak kuat nunggu beduk maghrib ya, apalagi anak-anak kan gitu. Nah, sebelum kita membahas apa sih manfaat puasa bagi anak-anak, boleh nggak sih Dok dijelaskan kesehatan tubuh kita ya, manusia dewasa ketika berpuasa ini seperti apa gitu, sebelum ngomongin anak-anaknya dulu nih gitu. Oke, kita ngomongin kitanya dulu ya ini ya. Jadi memang seperti kita tahu, puasa ini punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Apa nih manfaatnya? Salah satu contoh dari beberapa penelitian menyatakan bahwa berpuasa itu punya efek baik untuk menjaga kesehatan jantung. Karena dinyatakan bahwa orang yang berpuasa selama 1 bulan itu punya resiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit jantung,
tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dibandingkan dengan yang tidak berpuasa. Lalu yang kedua apalagi nih? Puasa juga dikatakan menurunkan risiko terkena kanker. Karena apa? Pada saat kita berpuasa, itu metabolisme tubuh menjadi lebih lambat, sehingga pembelahan sel juga menjadi lebih lambat, termasuk sel kanker. Di sini dikatakan makanya dia punya juga nih peran untuk menurunkan angka kejadian kanker, walaupun memang harus didukung dengan syarat-syarat lain ya, gaya hidup sehat misalnya. Lalu yang ketiga, katanya nih puasa juga punya efek pada kesehatan mental. Nah, dari penelitian juga didapatkan bahwa orang yang berpuasa, kadar hormon stresnya atau hormon kortisol itu memang menurun seiring efek metabolisme yang memang juga menjadi lambat. Tetapi justru hormon endorfinnya jadi meningkat. Kita tahu hormon endorfin ini dia mengurangi rasa cemas. Jadi memang dia punya efek juga pada kesehatan mental. Kemudian puasa juga punya efek untuk menurunkan resiko penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, karena apa? Karena pada saat kita berpuasa, memang metabolisme menjadi lambat, tetapi justru dengan melambatnya ini malah dia semakin efektif atau efisien. Ini ternyata mempengaruhi pada hormon insulin. Hormon insulinnya ini jadi lebih sensitif kerjanya. Hormon insulin ini tugasnya adalah untuk mengatur kadar gula dalam darah. Jadi makanya memang dia juga menurunkan angka kejadian penyakit kencing manis. Yang paling terakhir, ini yang biasanya untuk kita nih orang dewasa, efek yang kita tunggu-tunggu. Itu adalah dia punya efek menurunkan berat badan, mencegah kegemukan gitu ya. Karena memang dia akhirnya membakar kalori dan lemak cadangan yang ada di dalam tubuh. Jadi ini yang mengakibatkan kita juga punya efek bisa menurunkan berat badan atau juga bisa mencegah kegemukan atau obesitas. Wah, manfaatnya ternyata banyak banget ya dok ya. Ini sangat luar biasa gitu ya. Tapi ini kan konteksnya orang dewasa nih dok. Kalau anak-anak yang mungkin sebagian besar kita berpikir anak-anak ini kan imun sistemnya, kekebalan tubuhnya belum sempurna, terbentuk ini itu segala macam. Beda sama orang dewasa. Nah, beda nggak sih dampak berpuasa ke tubuh, kondisi tubuh si anak dok? Ya, kalau pada anak memang biasanya kita tuh kekhawatirannya lebih ya gitu. Karena kitanya sendiri merasakan nih efek berpuasa seharian penuh terhadap tubuh kita tuh laparnya, hausnya gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan apakah anak sanggup, anak juga sedang tumbuh kembang gitu ya. Sebenarnya efek kesehatannya itu juga tidak terlalu berbeda jauh dengan orang dewasa. Bahkan sebenarnya berpuasa ini dia karena metabolisme menjadi lebih lambat tetapi justru lebih efektif, dia mengurangi kadar stres oksidatif atau reaksi peradangan di dalam tubuh. Sehingga anak justru meningkat sistem imunnya atau kekebalannya tuh justru malah bertambah. Bahkan bisa sampai mencegah berbagai macam penyakit juga seperti orang dewasa, bisa juga mencegah penuaan dini. Bahkan sebenarnya pada anak banyak sisi positifnya tuh. Kita bisa menggunakan puasa sebagai sarana pembelajaran untuk menahan diri, menahan emosi, melatih kesabaran, pengendalian diri, gitu ya. Kemudian kita mengajarkan disiplin, bekerja sama. Jadi di luar efek kesehatannya sendiri nih, efek non kesehatannya juga tidak kalah banyaknya. Jadi jangan khawatir, justru puasa ini asal kita tidak memaksa anak ya, itu sebenarnya justru kita bisa dapatkan efek baik untuk daya tahan tubuhnya. Oke, gitu, tidak memaksa anak yang akhirnya malah anak jadi trauma ya. Nah, ngomong-ngomong tentang memaksa, ini kan ada kaitannya juga dengan kemampuan anak nih dok. Kemampuan anak untuk bisanya sampai beduk maghrib, asar, atau zuhur, atau lebih parahnya duha. Enggak ya, kalau duha masih baru selesai sahur, masa udah mau buka. Nah gini, sebenarnya di usia berapa sih dok yang range yang pasnya anak sudah mulai bisa udah mulai bisa puasa gitu, atau sebenarnya beda-beda? Dan kalau harus bertahap seperti dari jam 12 zuhur, asar itu masih oke nggak? Oke. Memang usia ini kontroversi sekali ya kalangan orang tua. Maksudnya usia berapa ya dok anak itu siap untuk puasa gitu. Sebenarnya ini bervariasi sekali. Yang bisa menjawab sebenarnya adalah orang tua masing-masing. Karena ini tergantung kesiapan anak masing-masing ya. Tetapi rata-rata kita bisa mulai memperkenalkan konsep puasa itu sejak usia 3-5 tahun paling dininya. Itu kita udah mulai boleh nih perkenalkan. Misalnya puasa itu apa sih? Kemudian apa sih makna dan esensinya puasa?
apa sih yang dilakukan pada saat puasa. Kita mulai perkenalkan juga nih, bangun sahur, kemudian buka puasa, sholat tarawih gitu ya. Itu mulai bisa kita perkenalkan pelan-pelan sejak usia 3-5 tahun. Start puasanya umur berapa dong dok? Kita lihat lagi anak kita, boleh nih kita trial dulu ya. Coba deh dia bisa nggak ya nih, sudah kita perkenalkan dulu mengenai konsep puasa, bisa nggak nih dia puasa? Kita bisa mulai dengan berpuasa 4-6 jam saja dulu. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Ratih ya, kita bisa mulai perlahan-lahan aja dulu nih, 4 jam dulu, kemudian kita cek lagi nih, kita lihat, kita tanya boleh kalau anak sudah mengerti, dia masih sanggup atau tidak, atau kondisinya sudah lemas sekali gitu ya. Kalau masih, kita boleh lanjut menjadi 6 jam. Kalau anak sudah terbiasa dengan berpuasa 6 jam, sudah cukup tahan, sudah bisa menyesuaikan, boleh kita naik lagi menjadi 6 jam sampai 8 jam, sampai akhirnya nanti anak sudah mulai bisa puasa full 1 hari. Jadi jangan sampai dipaksakan ya puasanya. Oke, jadi jangan sampai dipaksakan, pokoknya bertahap aja. Oke, entah itu bertahap atau bisa langsung full, sebenarnya manfaat yang didapat langsung di tubuh anak ketika puasa ini apa sih dok? Oke, untuk manfaatnya sendiri tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi memang manfaatnya yang utama untuk kesehatan itu sebenarnya justru puasa ini meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas anak. Karena memang tadi tuh proses metabolismenya jadi efektif sekali, akhirnya dia jadinya membuat proses peradangan di dalam tubuh menjadi minimal. Kemudian juga dia bisa membantu mengontrol kadar gula darah gitu. Sehingga tadi nih, apa yang diproses pada saat ini itu akan kita lihat hasilnya pada saat dewasa. Di mana penyakit-penyakit metabolik akhirnya juga menjadi menurun angka kejadiannya. Contohnya seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau penyakit jantung, itu sudah bisa kita bangun pola yang bagus sejak dini. Lalu tadi ya, kita juga bisa dapat efek di mana akhirnya nih tubuh anak metabolisme yang efisien ini dia benar-benar bisa membuat sistem pencernaan juga bagus. Nah, sekarang nih mungkin ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang dengar mengenai teori gut-brain axis. Jadi perut mempengaruhi perkembangan otak. Nah, di sini kita bisa dapat kalau sistem pencernaannya bagus karena anak berpuasa, ternyata juga menunjang perkembangan otak agar dia bisa optimal. Jadi luas sekali nih ternyata manfaat kesehatan dari puasa untuk anak-anak ya. Banyak sekali ternyata manfaat puasa untuk anak-anak. Dan kalau nggak salah aku pernah baca artikel tuh dok, anak-anak yang berpuasa ini juga mengurangi risiko terjadinya obesitas. Sementara kita tahu ya tingkat obesitas anak-anak di dunia terutama di Indonesia saking banyaknya makan fast food, junk food dan lain sebagainya, overeating gitu ya. Sehingga akhirnya berpengaruh pada obesitas. Betul. Apalagi masa pandemi banyak yang nggak kemana-mana ya, aktivitas fisik kurang. Nah ini harus diimbangi dengan puasa yang katanya bisa mencegah atau menurunkan risiko obesitas. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas manfaat puasa untuk kesehatan anak. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya. Sekarang, aduh anakku ini mau puasa atau enggak nih? Aku bingung, segala macam boleh ya. Di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati, SPA MKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dr. Andin, kita lanjut lagi ya dok. Nah tadi kan di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya dok, ada hubungan gak sih tentang puasa dengan obesitas gitu kan? Katanya oh obesitas kan pikirnya mungkin oh ya gara-gara nggak makan ya jadi turun obesitasnya gitu. Atau tapi kan kalau buka puasa anak-anak mintanya makan puding, makan kue, minum apa yang sirup segala macam. Wah itu kan manis semua. Nah gimana tuh dok? Iya. Kalau kita berbicara mengenai berat badan nih ya, jadi makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya dari kita konsumsi dia bisa mempertahankan kadar gula darah sampai 4 jam. Di luar dari 4 jam itu tubuh mulai cari sumber lain nih. Jadi tubuh sudah mulai membakar cadangan kalori dan lemak di tubuh di luar yang dia sudah konsumsi di awal. Ini yang menyebabkan akhirnya pada saat kita berpuasa
puasa di Indonesia kan biasanya berkisar 12 sampai 13 jam ya. Jadi setelah 4 jam pertama, kemudian dia mulai membakar cadangannya yang ada di dalam hati misalnya gitu ya. Jadi cadangan lemak, cadangan kalori mulai dibakar. Ini yang menyebabkan memang dia ada efek menurunkan berat badan. Tapi menurunkan berat badan bukan yang seperti kita diet-dietan yang ekstrim begitu ya. Sehingga kondisi kesehatan tetap optimal bagus dan dia juga menurunkan resiko obesitas dengan kita menjaga posisi berat badan ada pada posisi berat badan yang ideal. Begitu. Oke, jadi memang erat kaitannya untuk proses lah ya, setidaknya kalau yang sudah obesitas bisa dikurangi, yang tidak ya bukan belum, kalau belum baru terjadi dong, yang tidak ya tidak ada risiko ke obesitas. Tapi Betul. ada nggak sih dok, maksudnya ada satu kondisi riwayat kesehatan anak atau dengan komorbid deh atau apa kondisinya gitu ya, yang menyebabkan anak ini kayaknya agak-agak berat ya untuk menjalankan puasa, ada nggak sih? Atau dengan kondisi penyakit tertentu boleh puasa tapi dengan catatan seperti ini gitu? Ya, betul. Memang untuk anak ya, anak-anak dengan komorbid penyakit kronis atau penyakit yang memang sudah berlangsung lama, ini kita harus lihat dulu karena kita agak waspada kalau anak mau berpuasa. Apakah kondisi penyakitnya ini terkontrol dengan baik atau tidak? Kita ambil contoh, salah satunya adalah misalnya penyakit diabetes mellitus tipe 1 pada anak ya, atau penyakit kencing manis bawaan. Ini boleh berpuasa asalkan kondisinya dalam kondisi gula darahnya terkontrol dengan baik. Ini harus diputuskan atau dikonsultasikan dengan dokter anaknya masing-masing ya. Dan ada syaratnya pula nih kalau dia mau berpuasa. Yang pertama, kita akan atur tuh diet atau makanannya. Kita bagi-bagi gitu ya. Dari total kalorinya, itu kita bagi 50% pada saat buka, 10% setelah sholat tarawih, 40% pada saat dia makan sahur. Dan totalnya pun kita kurangi 75-80% biasanya, karena aktivitas juga menurun. Obat-obat yang digunakan juga pasti nanti akan ada penyesuaian, baik dosis maupun waktu-waktu atau jam pemberiannya. Yang akhir juga tidak kalah adalah aktivitas fisiknya, karena tetap untuk menjaga kesehatannya aktivitas fisik itu tetap dibutuhkan. Boleh, tetapi ada jam-jamnya juga. Jadi misalnya boleh pada saat malam hari atau sebelum berbuka puasa gitu ya. Kemudian juga disarankan dia mengawalkan berbuka puasa dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi kita bikin supaya tidak terlalu panjang sekali nih waktu berpuasanya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya kalau untuk kondisi-kondisi khusus. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ngomong tentang syarat dan ketentuan berlaku, ini kan menjadi pikiran juga bagi orang tua ketika menghadapi anak yang picky eater. Tadi kan dokter menyebut harus nih menu bukanya seperti ini, menu sahurnya seperti ini, menyegerakan buka, mengakhirkan sahur supaya durasi puasanya tidak terlalu lama. Tapi untuk anak-anak yang picky eater, ini ada beban pikiran lagi nggak sih orang tua? Apalagi kalau kita ngomongin tentang asupan nutrisi ya, gizi dan lain sebagainya bagi anak ketika harus makan di buka puasa ataupun di sahur. Karena kan kita ngerti ya, anak-anak kadang-kadang susah nih untuk makan buah, makan sayur, terlebih-lebih yang picky eater. Gimana tuh dok? Iya, betul. Sebenarnya sih untuk anak picky eater, puasa ini menurut saya justru malah salah satu jalan yang membantu tata laksana picky eater kita nih. Karena picky eater ini kita atasinya dengan menerapkan aturan makan yang baik. Nah, aturan makan ini itu berhubungan dengan jadwal-jadwal pemberian makan. Di mana kita nggak sembarangan, dikit-dikit kita kasih camilan, dikit-dikit kita kasih makan. Nggak begitu nih. Jadi kita kasih makan per 2 jam sekali. Nah, justru dengan dia berpuasa, kita jadi punya timing khusus nih. Per 2 jam sekali, mungkin misalnya nih dia puasa mulai 4 jam dulu. Nanti setelah dia 4 jam kita kasih nih makanannya. Nanti mungkin 2 jam berikutnya baru kita kasih lagi. Jadi justru di sini membantu kita untuk memberikan jadwal makan yang teratur untuk anak yang picky eater. Tapi mungkin untuk anak picky eater nih, kita boleh variasikan menu, kemudian kita buat makanan yang bentuknya lucu-lucu. Kita juga bisa melibatkan anak dalam proses menyiapkannya gitu ya. Jadi anak tidak takut nih sama makanan yang akan dia konsumsi karena dia merasa ini buatannya dia nih gitu ya. Dan proses buatnya juga menyenangkan, jadi akan memberi efek baik juga menjadi trigger anak untuk mau makan. Kita bisa selipkan misalnya sayur di situ, tapi kita bentuk yang lucu-lucu ya, misalnya jadi snowman atau misalnya mungkin kita bentuk jadi binatang tertentu sehingga membuat anak akhirnya mau makan makanan yang tadinya dia tidak mau dengan menerapkan jadwal makan yang teratur.
Gitu mungkin Mas Raden. Oke, ini kan tentang menu buka puasa sama sahur yang apalagi untuk mengatasi anak picky eater, ternyata ini treatment yang bagus ya untuk anak picky eater seperti itu. Ya. Mungkin juga pikirannya kita gini, ya udahlah puasa ini pasti sebelumnya nggak mau karena picky eater, sekarang mau gara-gara lapar gitu ya dok ya. Lapar. Jadi ada asas terpaksa di situ gitu ya, tapi kan sehat juga gitu ya. Nah, penting nggak sih dok untuk menyiapkan menu kesukaan si anak bareng-bareng sama bundanya atau ayahnya gitu ya untuk memenuhi. Karena kadang-kadang anak-anak kan maunya yang manis-manis aja gitu kan, minuman yang manis, makanan yang manis gitu. Seberapa penting menyiapkan makanan kesukaan si anak yang pastinya sehat ya untuk si anak ini sendiri gitu. Dalam hal konteksnya adalah manfaat untuk kesehatan si anak gitu dok. Ya, ini sebenarnya penting sekali. Karena anak ini, apalagi misalnya usia-usia balita atau misalnya dia usia mulai memasuki fase remaja yang makan sudah mulai kayaknya nih banyak maunya gitu ya. Kebanyakan kita udah tidak bisa memaksa atau kita paksa pun dia juga tidak mau. Nah, ini adalah salah satu jalan nih kita melibatkan dia dalam proses membuatnya. Jadi kita bisa tanya nih, dia maunya apa, nanti kita mau menyiapkan apa, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ratih ya. Jadi kita bikin misalnya rame-rame menu seminggu ini apa ya, menu sahur, menu buka, menu makan malam gitu ya. Jadi kita bisa melibatkan dia juga di sini. Dan untuk makanan manis sebenarnya tetap masih diperbolehkan gitu ya. Karena pada prinsipnya pada saat kita berbuka puasa memang kita butuh makanan dengan indeks glikemik yang tinggi untuk menaikkan kadar gula darah yang tinggi dalam waktu singkat nih. Jadi kita pengen cepat terus naik tinggi. Di sini dihasilkan dari makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Jadi clue-nya atau tipsnya adalah pada saat kita berbuka puasa boleh kita perbanyak karbohidrat di situ, jenis makanan yang kita berikan atau kita buat untuk anak. Karena memang kita butuh yang manis-manis, yang kadar gulanya memang cukup tinggi. Tetapi pada saat dia sahur justru sebaliknya. Kita butuh makanan yang indeks glikemiknya rendah. Karena apa? Indeks glikemik rendah ini dia cukup lama untuk berada di dalam perut atau di dalam saluran cerna. Jadi kenyangnya ini cukup lama. Kita berharap jadinya anak bisa agak tahan lama nih puasanya. Makanya justru pada saat sahur kita agak menghindari yang gulanya tinggi. Kita kombinasikan nih ke arah protein, ke arah seratnya misalnya, sehingga makanan yang kita berikan itu dia punya kadar indeks glikemik yang rendah. Jadi untuk berbuka puasa masih kita halalkan kok yang manis-manis gitu ya, masih boleh, nggak salah gitu. Tapi nanti harus ada konsekuensinya ya gitu. Atau misalnya mungkin pada saat habis sholat tarawih mau camilan, kita kasih buah gitu ya. Jadi kita ada waktu-waktu tertentu kita mengatur jenis-jenis makanannya. Dan juga jangan lupa nih, nggak melulu begitu saya bilang manis-manis boleh terus semua manis ya gitu, jangan ya. Tetap lengkap dan seimbang nih, karbohidrat, protein, lemak, serat. Serat ini mengandung multivitamin dan mineral ya, jadi semuanya tuh harus lengkap dan seimbang gitu. Jangan sampai akhirnya manis-manis terus gulanya naik ya dok ya. Iya betul, bahaya. nanti saya yang disalahin jadinya. Oke, Dokter Andin sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Murni. Boleh. Dok, anak saya umur 7 tahun, alhamdulillah bisa puasa full dok. Wih, keren. Nah, apakah anak saya butuh asupan multivitamin ya dok? Dan baiknya dikonsumsi saat kapan dok? Nah, ini juga kayaknya sering banget nih dok. Maksudnya orang tua kepikiran karena mungkin rasa khawatir ya sama anaknya, takut nggak kuat segala macam. Akhirnya dikasih multivitamin gitu supaya energinya tetap oke, powernya tetap oke. Nah, penting nggak sih multivitamin ini atau cukup dengan makanan-makanan yang sehat, buah sayur atau seperti apa sih dok? Ya. Sebenarnya untuk multivitamin ini gampangnya kita bisa dapat kok dari makanan yang kita berikan pada si kecil. Karena multivitamin, mineral itu kita bisa dapatkan dari nutrisi yang lengkap dan seimbang ini. Terutama kalau kita memikirkan atau kita berikan serat ya. Serat itu sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Jadi mungkin sebenarnya di awal kita jangan berpikir langsung lari ke vitamin dulu. Justru kita penuhi dulu nih kebutuhan sehari-harinya dia dari makanannya. Karena kalau itu sudah proper, itu sudah cukup baik, sudah lengkap dan seimbang, kemungkinan besar kita nggak perlu lagi tambahan multivitaminnya. Jadi mungkin dana untuk beli vitaminnya justru kita bisa belikan bermacam-macam alat-alat masak yang bisa kita buat supaya anak akhirnya bisa membuat makanan berbuka ataupun sahur bersama-sama, dan itu bisa justru lengkap dan seimbang. Karena segala sesuatu yang alami memang tetap lebih baik ketimbang yang kita
asup dari luar atau yang sintetis ya atau buatan gitu. Oke, jadi budgetnya bisa dialihkan untuk dialihkan untuk beli-beli ya alat-alat masak yang seru-seru gitu ya. Jadi sambil masak, iya, betul. bundanya masak di kompor ini, anaknya masak di kompor ini, asal tetap diawasi gitu ya. Jadi mereka puas menyiapkan menu buka puasa ataupun sahurnya sendiri. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Murni ya, dan tetap semangat untuk adiknya. Luar biasa, 7 tahun sudah full ya. Oke, terima kasih Bu Murni. Oke Dok, sudah dijawab semua nih pertanyaan seputar manfaat puasa bagi anak. Nah, yang menjadi challenge berikutnya bagi orang tua, tidak hanya untuk anak ya, tapi banyak orang dewasa juga yang aduh susah banget buat bangun sahur. Kalau buka puasa karena udah lapar gitu ya, jadi semangat. Tapi kalau sahur ini menjadi challenge, tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak. Nah, nanti kita akan di segmen terakhir membahas tips membangunkan anak sahur supaya mereka semangat sahur dan semangat puasanya seperti apa gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang masih punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Andina Krisnawati, SPAMKes, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita lanjut lagi ya Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih, tadi kan udah dibahas sebelum-sebelumnya ya, bagaimana sih manfaat puasa bagi kesehatan anak yang ternyata sangat luar biasa gitu ya. Subhanallah banget ya, ternyata manfaatnya banyak banget. Nah, sekarang kita mulai dari awalnya nih, mau mulai puasanya itu kan dimulai dengan sahur gitu. Nah, sahur ini, aduh kayaknya bukan anak-anak aja ya Dok, ini orang dewasa tuh meni berat banget gitu buat mulainya gitu ya. Curcol ya. Iya, aduh curcol. Gitu ya Dok ya. Aduh kayaknya sudah bangunnya berat, terus di pagi hari kan nafsu makannya masih belum terbentuk secara sempurna gitu ya. Jadi orang tua susah, anak pun susah. Apalagi anak-anak kan peniru yang ulung. Kalau orang tuanya susah sahur, anaknya juga pasti akan susah juga sahurnya. Kita akan bahas tips membangunkan sahur bagi anak supaya anaknya semangat bangunnya, semangat sahurnya, dan semangat puasanya. Yang pertama adalah jelaskan makna puasa dan pentingnya sahur. Nah, kan banyak dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak yang tim atau klub-klub skipping the breakfast ya. Nah, ini juga mungkin banyak teman-teman yang skipping the sahur ya. Karena mungkin tak kebablasan karena udah nggak ada waktu lagi, atau memang karena udah nggak nafsu makan gitu. Nah, pentingnya sahur, pentingnya puasa ini menjelaskan ke anak supaya anak paham dengan mudah, gimana sih Dok? Iya, kita sendiri tahu ya bahwa sebenarnya sahur itu penting untuk kelangsungan kita berpuasa. Karena tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya di sahur ini adalah momen penting kita menyiapkan ketahanan anak untuk puasa kalau kita hanya berpikir dari sisi laparnya ya. Karena ini nanti yang akan dihadapi oleh anak beberapa jam kemudian. Jadi justru kitanya memang yang harus memulai, karena kita yang harus memberi contoh. Sebenarnya semuanya dimulai dari kecukupan tidur dulu kalau menurut saya. Karena semakin kita tidak cukup tidur, pasti kita semakin malas untuk bangun sahur ya. Apalagi anak, karena memang anak ini terutama dia masih punya jam tidur khusus yang kita ingin untuk menyokong tumbuh kembangnya. Jadi kita harus penuhi kebutuhannya. Bagaimana nih mengotak-atiknya? Jadi kita usahakan anak itu tidur lebih cepat. Jadi misalnya setelah selesai sholat tarawih gitu ya, jam 8 atau setengah 9, paling lama jam 9 dia sudah tidur. Setelahnya kita bisa bangunkan sahur. Kita berharap nih dia bangun penyesuaian di awal dulu ya, tetapi kita tambahkan lagi nih waktu tidurnya untuk ke sahur berikutnya supaya lebih aman dan enak badannya. Dia setelah sahur dan setelah sholat subuh itu kalau bisa tidur lagi nih 1-2 jaman. Kemudian tidur siang juga diperlukan untuk recharge energinya. Jadi kita berharap di tidur siang ini ada nih waktu 2-3 jaman. Kita berharap dengan siklus ini beberapa hari saja di awal puasa, itu pola jam tidurnya sebenarnya terpenuhi. Misalnya 3-5 tahun nih kita minta sekitar 10-13 jam sehari. Nah, tinggal kita bagi-bagi itu jam-jam tidurnya dari tidur malam, kemudian tidur lagi setelah sholat subuh atau setelah sahur, dan tidur siangnya. Kita berharap dari sini tidak terlalu susah untuk dibangunkan makan sahur. Kemudian sama nih, kita juga boleh siapkan dahulu sebelumnya menu-menu yang dia sudah istilahnya sudah disetujui bahwa kita pengen ini, kemudian yang menyenangkan, yang dia sukai, supaya itu juga bisa menjadi trigger dia ingin bangun sahur. Tetapi cukup yang simpel-simpel saja supaya tidak terlalu rumit.
dan tekankan justru di sini adalah protein ataupun serat supaya dia punya efek mengenyangkan yang cukup lama gitu. Sangat luar biasa ya bagaimana menjelaskan konsep sahur, puasa, atur jam tidurnya juga menjadi sangat penting. Betul. Ya. Orang tua juga harus kasih contoh, jangan orang tuanya begadang jam 12 ya, baru tidur gitu ya. Sekali. Lalu menu kesukaan juga menjadi sangat penting. Nah yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah anak ini kan mut-mutan gitu ya dok ya, ketika dibangunin dengan banyak tuh yang kakak, Ade bangun, atau yang lebih ekstrim lagi dicipratin air, pres, ini efektif banget nih dok, biar langsung kebuka itu matanya gitu. Nah ternyata membangunkan dengan suara yang lembut, mungkin sambil dibelai, ayo kak bangun, ini ada efek ya dok ya ke anak gitu. Betul sekali, karena memang gini ya, kita harus memberikan anak waktu transisi. Jadi nggak serta-merta kita bangunin pengennya seketika terus dia bangun, melek, makan, nggak juga. Jadi kita harus punya sparing waktu nih untuk bikin anak bangun dengan enak ya. Jadi mungkin kita bisa bangunkan pelan-pelan, atau misalnya nih waktu tidur kan dia lampu di ruangan tuh agak redup atau bahkan mati. Nah itu kita mulai hidupkan dulu, selimut mungkin kita buka dulu. Jadi kita biarkan dia bangun perlahan-lahan agar moodnya juga enak. Dan kita ingin polanya ataupun mindset dia terhadap puasa ini bukannya terpaksa dan tidak enak. Karena kalau semuanya sudah terpaksa itu justru timbul trauma pada anak. Jadi kita ingin semuanya menyenangkan, dia bangun perlahan-lahan sesuai dengan moodnya, kemudian makan sahur dengan enak. Boleh kita beri info tambahan bahwa makan dulu ya, nanti setelah makan sholat subuh kita tidur lagi untuk istirahat. Itu juga bisa supaya anak tahu bahwa ya nanti habis ini dia bisa kok tidur lagi supaya ngantuknya nih benar-benar hilang istilahnya gitu. Oke, beri penghargaan pujian, makasih ya kayak hebat hari ini bisa sahur juga penting ya dok ya. Itu juga penting sekali, betul sekali. Karena jadi anak ini bisa jadi lebih semangat karena dipuji, dikasih penghargaan, walaupun tidak harus berupa barang boleh lah ya. Tapi kalau tidak harus berupa barang, berupa pujian, berupa ucapan, mungkin salah satu bahasa kasih anaknya adalah ucapan, mereka pasti senang banget, jadi semangat banget untuk menjalankan puasa, terutama sahurnya. Terima kasih Dr. Andi sudah berbagi, semoga ini menjadi pengetahuan baru untuk para orang tua, apalagi yang anak pertama dan anaknya udah mau mulai puasa, ini menjadi ilmu yang sangat luar biasa penting. Terima kasih dok sekali lagi. Terima kasih sehat banyak. Selalu Semoga untuk keluarga bermanfaat. Di rumah, semangat puasanya, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri juga, dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Terima kasih dok, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar manfaat puasa bagi kesehatan anak. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas, semangat berpuasa.